Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Yeriko atau Ariha adalah kota purba zaman dahulu. Ariha artinya bau wangian, juga bermakna bulan. Sudah ada kehidupan pada tahun 9000 sebelum Masehi, ketika masyarakat pemburu, pengumpul, peramu Natufian zaman Mesolitikum. Sekitar tahun 8000 sebelum Masehi, Yeriko sudah menjadi pemukiman. Kelompok-kelompok masyarakat sudah lebih terorganisasi. Bahkan mereka sudah mampu membangun tembok benteng yang kokoh. Yeriko menjadi kota pertama yang dilengkapi dengan tembok. Tembok kota Yeriko ini terkenal sangat kokoh, tidak mudah ditembus serangan dari luar. Tembok kota baru runtuh saat diserbu Bani Israel di bawah pemimpin Nabi Yusa. Nabi Yusa atau terkenalnya Yusah dalam tradisi Kristen disebut sebagai Yosua. Nabi Yusa memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Silsilahnya adalah Yusa bin Nun yang merupakan keturunan Efraim bin Yusuf. Jadi Yusa ini adalah cicitnya Nabi Yusuf. Nabi Yusa ini kira-kira lahir tahun 1400 sebelum Masehi dan meninggal tahun 1300 sebelum Masehi. Beliau dilahirkan di tanah Gosen, daerah komunitas Israel di delta Sungai Nil, Mesir. Nama Nabi Yusa ini tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun para ahli tafsir meyakini Yusa disebut secara tersirat. Contohnya di surat Al-Kahfi 60, 62, 63 sebagai teman atau pembantunya atau asistennya yang mendampingi Nabi Musa ketika ingin berguru kepada Nabi Khidir. Di mana dalam riwayat tersebut teman Musa, ya Yusa ini membantu Nabi Musa untuk datang ke tempat Nabi Khidir dengan berjalan kaki yang sangat jauh. Para ahli tafsir juga mengidentifikasikan bahwa Yusa sebagai salah satu dari dua orang laki-laki yang bertakwa, yang bersemangat berjihad memasuki tanah suci ketika Bani Israel membangkang, sebagaimana ada diterangkan di surat Al-Maidah 23. Jadi Yusa ini adalah lingkaran terdekat Nabi Musa, masih keluarganya Nabi Musa. Buyut Musa adalah Lawi yang tidak lain kakak Nabi Yusuf, buyutnya Nabi Yusa. Di bawah Nabi Yusa, Bani Israel yang sempat tersesat di padang teh selama 40 tahun akhirnya dapat memasuki tanah suci di Palestina. Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan sebelum kemudian mereka berhasil merebut Yerusalem atau Baitul Maqdis. Dalam perang memasuki tanah Palestina itu ada kisah yang sangat menarik. Sewaktu Nabi Yusa menahan matahari, Nabi Yusa berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar pasukannya punya waktu untuk merebut Baitul Maqdis, karena saat itu sudah hampir maghrib. Padahal perang belum selesai. Pasukan Nabi Yusa ini belum bisa mengalahkan musuhnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sungguh matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusa ketika dia berjalan menuju Baitul Maqdis. Peristiwa itu terjadi saat pasukan Yusa berperang hampir kemalaman. Setelah berbulan-bulan melakukan pengepungan, kota hampir direbut. Tapi saat hari itu hari Jumat, waktu berperang sangat sempit untuk mengalahkan musuh. Sekitar asar, berarti sebentar lagi malam, matahari akan tenggelam. Nah, berperang di malam hari sangat berisiko tinggi. Dan besoknya sudah hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu adalah hari khusus ibadah orang Bani Israel. Tidak boleh beraktivitas, terlarang untuk melakukan aktivitas apalagi berperang. Sehingga akhirnya melihat hal tersebut, hari sebentar lagi mau malam, Yusa pun berdoa kepada Allah, kemudian berkata kepada matahari, kamu adalah hamba yang diperintah
Begitu juga aku hamba yang diperintah, ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Maka tiba-tiba matahari pun berhenti beredar, malam pun tertunda, sehingga akhirnya Yusa dan pasukannya bisa menyelesaikan perangnya, mengalahkan musuhnya dan merebut Baitul Maqdis. Peristiwa ditahannya matahari itu termasuk salah satu keistimewaan atau mukjizat Nabi Yusa dalam penaklukan Baitul Maqdis, seperti yang diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.